Jadi kalau mau masuk atau mengikuti seleksi SIMAK KKI memang dari awal tuh ya udah kelihatan ya modal lebih banyak gitu kan. Dari biaya formulirnya kan juga beda ya. Dimana kalau hai semuanya, di video kali ini gue pengen ngasih tahu nih buat kalian yang kadang masih bingung nih, Kak, kalau pengen coba SIMAK internasional itu bisa juga ikut SIMAK reguler gak sih? Atau buat kalian yang justru memang dari awalnya kepikirannya itu masih di S1 yang menggunakan pengantar bahasa Indonesia gitu ya, baik itu yang di reguler, paralel, vokasi yang D3 maupun yang D4 begitu. Nah, jadi jawabannya apa? Bisa dong, gak usah takut gitu. Nah, yang penting kalian ikutin persyaratannya gitu ya. Seperti kalau di SIMAK KKI gitu ya, bukan cuma kalian pasti bisa jawab saat hari H gitu ya dengan soal yang dalam bahasa Inggris gitu kan. Kalian juga saat mendaftar itu harus menyertakan atau mensubmit dari English proficiency kalian gitu, baik itu TOEFL, IBT maupun IELTS begitu. Nah, untuk skor minimumnya itu juga udah ada di website UI gitu ya. Kalau saran gue sih kalau mau aman gitu ya, minimal sih kalau IELTS itu ya overall 6 lah gitu ya. Kalau lebih dari itu 6,5, 7 gitu ya. Atau bahkan menuju sempurna kayak 8 atau lebih ya bagus gitu. Nah, kalau yang mau ikut reguler gitu ya, ingat selain matematika, lalu pelajaran yang saintek gitu ya seperti fisika, kimia, biologi, dan yang sosial macem apa coba? Sosio ya, jangan lupa tuh geografi, ekonomi, sama sejarah. Kalian kalau di SIMAK yang reguler itu ketemu dengan soal teks-teks bahasa gitu ya, baik itu bahasa Indonesia yang panjang-panjang dan juga reading comprehensionnya sih bahasa Inggris begitu. Sedangkan kalau di SIMAK internasional itu nggak ada, jadi cuma matematika dan 4 pelajaran IPS atau 3 pelajaran yang IPA begitu. Karena ya kalau gue sih mikir jadi pihak UI aja gitu ya. Ya ini sih perkiraan gue aja gitu, kayak kenapa ya kok nggak ada soal bahasa Indonesia gitu ya, atau soal kayak macem-macem TPS gitu kan yang di UTBK kan teksnya panjang gitu ya, ataupun yang ikut SIMAK reguler kan teksnya juga panjang-panjang gitu. Ya logikanya mah begini, kita kan di Indonesia gitu ya, mau teman-teman berasal dari SMA dengan kurikulum nasional maupun internasional kan gak asing gitu ya ketika kita ke toko buku itu ngelihat memang textbook dalam wujud bahasa Indonesia gitu. Walaupun ketika mungkin kalian cari-cari di internet gitu kan, dokumen-dokumen PDF begitu, Google Books segala macam, mungkin iya ada bahasa Inggris tapi kan mayoritas in bahasa kan gitu. Jadi kalau gue sih mikirnya kalau lo bisa jawab itu soal berarti apa? Pemahaman bahasa Indonesia lo tuh ya nggak taunya tuh paham lah gitu. Nah, apalagi bahasa Inggris gitu. Jadi ketika tadi gue paham nih materinya gitu ya. Dan ingat, enggak cuma anak sekolah internasional aja yang bisa daftar SIMAK Inter gitu. Jadi jangan takut kalau kalian yang sekolahnya mungkin negeri atau sekolahnya swasta tapi bahasa pengantarnya bahasa Indonesia gitu ya, kurikulumnya masih mengikuti yang nasional atau nasional plus, nggak apa-apa, ikut aja gitu loh, nggak usah takut selagi emang belajar ya oke kan gitu. Makanya ya kalau gue jadi pihak UI sih ngeliatnya, 1, soalnya dalam bahasa Inggris gitu kan. 2, ketika daftar itu kan kalian mesti submit gitu ya, yang dimana sertifikatnya itu ya bukan abal-abal yang asal aja bisa nih nilainya sekian, kan nggak mungkin gitu ya. Buat kalian tes TOEFL, ITP, IBT atau IELTS itu kan mahal gitu ya.
apalagi untuk si IBT dan IELTS itu kan harganya memang jutaan gitu loh. Ada yang ketika speaking ketemu istilahnya examiner yang asli gitu kan, manusia gitu, benar face to face kan dengan penguji. Ada yang memang pakai mesin, tapi kan kitanya kan jadi masa nggak mungkin gitu kan gitu ya, pasti bisa lah gitu ya delivernya gitu. Atau pas dia ngomong ini gitu kan, di listening terus kalian ada soal diisi, paham lah gitu. Makanya kalau menurut gue si UI itu ya udah nggak apa-apa deh, nggak ada soal bahasa Indonesia maupun bahasa Inggris begitu. Makanya ingat, berarti apa yang sekarang harus teman-teman sadari dulu nih gitu ya. Satu, kalian bener-bener niat nggak, mampu nggak kalau ikut, atau benar-benar diterima di kuliah internasional gitu. Karena ya walaupun single degree kan bahasa pengantarnya bahasa Inggris, dan kalau double degree berarti apa? Kalian harus kuliah 2 tahun di Universitas Mitra, yang berarti secara biaya akan jauh lebih besar, lebih banyak dibanding yang S1 reguler. Apalagi kalau yang masuknya yang reguler gitu kan. Kalau yang paralel aja mungkin nih bagi kalian udah kemahalan, ya saran gue sih jangan coba-coba masuk Inter gitu loh. Karena ya dia nggak ada sistem BOPB, nggak ada yang, ya mungkin kalau nggak kepepet banget kali ya gitu ya, masa sih lu nego kan, kayaknya nggak mungkin gitu. Terus berarti tadi apa ya, dari biayanya gitu kan, konsultasiin betul-betul sama orang tua gitu ya. Ya kalian betul-betul mampu nggak nih secara finance gitu. Jangan cuma berpikir udahlah coba aja gitu kan, tapi nggak benar-benar dihitung gitu loh. Nih kalau gue satu semesternya 20 juta sekian, ini bapak gue mampu nggak nih, dad mampu nggak nih gitu ya, papi bisa bayar nggak gitu. Jangan cuma di awalnya aja, tapi kan kalian harus komit minimal sampai berapa coba, 4 tahun gitu ya, tergantung kan, bisa tepat waktu, bisa lebih cepat misalkan 3,5 ataupun agak molor dikit. Apalagi kalau udah molor kan otomatis biayanya juga tambah banyak gitu. Nah terus buat yang sekolahnya internasional yang mungkin merasa asing, ini materi apaan gitu ya, perasaan guru gue di sekolah kagak ngejelasin, gue nggak tahu. Atau bahkan ada yang bilang, aduh ini ingetnya tuh malah pas SD gitu ya, atau mungkin pas SMP pernah dijelasin. Ya ayo dipersiapkan gitu loh, beli buku, baca buku, download, latihan soal gitu ya. Apalagi bukan cuma paham materinya. Ingat, di soal SIMAK UI maupun SIMAK internasional itu kan ada soal yang bukan cuma multiple choice aja gitu ya, bukan MCQ yang yaudah lu cari aja pilihan ganda gitu kan, satu jawaban yang betul. Itu memang pasti ada kan. Tapi ingat, ada soal apa coba? Yang memiliki 2 pernyataan sebab akibat kan. Kalian tuh mesti bisa gitu loh, oh ini dia benar apa salah, ini tuh relate apa enggak gitu ya. Lalu dengan pilihan soal yang ketiga adalah 1, 2, 3, 4. Nah ini kan agak unik gitu ya, bisa 1, 2, 3, bahkan keempat pilihannya itu bisa benar begitu. Jadi banyak berlatih gitu ya. Oke deh, sekian penjelasan singkat gue mengenai ya buat kalian nih yang pengen ikut SIMAK KKI gitu ya, masih galau bisa gak sih ikut, ya bisa gitu loh. Pokoknya ikutin selagi kalian satu emang niat gitu ya, benar-benar ya seenggaknya nggak takut bahasa Inggris lah gitu ya. Terus yang kedua, dari dana itu memang ada gitu ya. Lalu yang ketiga, lihat tuh persyaratannya gitu ya, ada yang ini nggak, kurang nggak gitu ya. Apalagi kalau ngambil IELTS atau TOEFL, IBT itu kan nggak langsung abis kita tes tiba-tiba nilainya keluar gitu kan, enggak ya, butuh waktu gitu. Nah nanti kalian cek tempat untuk ambil tesnya gitu ya, dan pastinya harus apa, official. Misalkan nih ada yang mau ambilnya di British Council, ada yang mau ambil di IDP, IELTS gitu ya.
ITS segala macem tuh dicek jadwalnya, dia masih available apa enggak gitu ya. Terus hitung-hitungan nih sama batas akhir dari pendaftaran, kira-kira kalau misalkan nih ditutupnya tanggal 9 gitu kan, oh gue aja belum ambil IELTS gitu kan, tapi mau ngambil di akhir-akhir Mei, berarti nilainya itu kan bakalan keluar kalau kalian ambil CBT kan 5 hari kemudian. Kalau ambilnya yang paper base kan lebih lama lagi. Nah itu hitung-hitungan tuh kira-kira nyampe gak di tangan itu nilai, begitu ya. Jadi kalau mau masuk atau mengikuti seleksi SIMAK KKI memang dari awal tuh ya udah kelihatan ya modal lebih banyak gitu kan. Dari biaya formulirnya kan juga beda ya, dimana kalau SIMAK yang reguler itu kalian bisa pilih lumayan banyak gitu kan, sampai 6 jurusan, sedangkan kalau yang di KKI cuma 1 gitu. Jadi kalau bener-bener mau ikut KKI ya mantepin gitu loh, jurusannya kan memang gak banyak, kayak divisi aja kan cuma 1 gitu. Kalau di ekonomi baru banyak gitu ya. Nah pastikan nih kalian tuh bener-bener pengen pilihnya tuh psikologi kah, hukum, atau malah anak IPA ini mau nyebrang ke sosial gitu ya, atau enggak aku kayaknya masih tetap di teknik atau kedokteran, atau emang beneran mau coba ambil yang sosial gitu. Jadi kalau di SIMAK yang inter kalian bener-bener modalnya gede banget gitu ya. Dari tadi segi finance, semangat gitu ya, betul-betul harus dipersiapkan gitu, karena ya kan takut gitu ya. Ya misalkan nih ngerasa aduh gue yakin gak ya, aduh gitu, misalkan masih agak setengah-setengah, tapi udah keburu bayar pendaftaran kan lumayan itu 1,5 juta gitu kan, entah hilang gitu, atau udah semangat ya udah ini, tapi ternyata kemarin-marin tuh masih ada perbedaan pendapat sama orang tua mengenai pembayaran. Nah itu sih agak disayangkan gitu ya, maksudnya kan takut gitu ya ke depannya bener-bener orang tua atau wali kalian tuh nggak bisa menanggung. Nah itu kan agak berat ya kalau amit-amit harus ditanggung dirimu sendiri gitu ya. Anggaplah kalau 1 semester 25 juta dibagi 6 berapa ya kan, udah 4 sampai 5 jutaan gitu dalam 1 bulan. Biasanya ya kalau kerjaannya masih ya cukup normal gitu ya, maksudnya bukan yang kalian punya channel khusus gitu ya, atau selebgram gitu kan, atau ya memang bukan side job yang income-nya gede kan, buat ngumpulin 5 juta anak kuliahan dengan kuliah yang padat itu kan kayaknya agak sulit gitu ya. Beda kasus kalau yang mungkin agak bermasalah di kelas yang reguler gitu kan, biayanya kan cukup affordable ya, apalagi kalau lo dapet BOP gitu kan. Paralel pun misalkan nih kalian dapet di 15 juta 1 semester, berarti tiap bulan harus ngumpulin ya antara ya 2 jutaan lebih sampai 3 lah, itu mungkin masih bisa gitu kan. Tapi kalau udah yang kayak tadi di atas 6 atau berapa tuh, gue sih takutnya malah mengganggu waktu kuliah kalian, dan jadi itu dipikiran aduh gimana ya gue ngumpulin uang 6 juta, 5 juta gitu ya, atau minimal tadi 4 jutaan lebih dalam 1 bulan gitu ya. Nah terus kalau kejadiannya begitu kan maaf-maaf kemungkinan buat hidup lo sendiri yang misalkan kos, PP gitu ya, fotokopi segala macem juga harus lo cari sendiri lah. Berarti kan dalam sebulan butuh biaya berapa coba ya kan, bisa 7-8 juta gitu. Makanya berarti apa, kalau pengen masuk atau memilih ujian mandiri apapun sebetulnya harus introspeksi diri dulu di awal, dan introspeksi keluarga juga gitu ya, benar-benar dirundingin gitu. Oke? Sekian video singkat dari gue, ini benar-benar udah closing gitu ya. Nanti kalau ada kritik, ada saran, atau ada pertanyaan yang mungkin masih bisa gue bantu jawab gitu ya, boleh aja kok kalian tinggalkan pesan di kolom komentar ya. Kalau kalian
kalian merasa mendapat info menarik gitu ya, ataupun suka dengan apa yang gue sampaikan, boleh di like dan share ke teman-teman yang juga mau ikut simak UI maupun simak kelas internasional. Oke deh, see you di video berikutnya ya, dadah.